Al-Fatihah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah ma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi karamatihi fid dharain amin. Salasun wa fil hadis lan kasebut ing dalem siji hadis yaiku hadis salasun utawi telu la yakhlu rasepi min hunna saking telu sapa ahadun wong suwiji al hasadu suwiji hasud wa dhannu lan nyono Allah wa tiyaratu lan nebak Allah. Afala ana toh ora kunabi hukum beritaake ingsun ing sira kabeh bil mukhraji kelawan solusi jalan keluar min dzalika saking mengkono perkara telu. Maukah aku engkau beritahu solusi dari hasud, suudzon dan pesimis atau menganggap sial idza hasadta tatkalane hasud sira fala tabghi mongko aja murih sira wa idza dhananta lan tatkalane nyono Allah sira fala tahaqqaq mongko aja nyatake sira wa idza tatayyarta lan tatkalane nebak Allah sira famdi mongko narusno sira ai tegese latar ji ojo bali sira bisa debit tiarah kelawan sabab tiarah anil amri saking perkara alladzi turidu kang ngarepake sira hu ing alladzi. Maka membahas nasihat al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa muhlikat atau sesuatu sifat yang merusak diri kita sendiri yang berikutnya adalah hasud. Hasud secara ringkasnya adalah tamanna zawalan ni'mah an sahibiha. Jadi secara ringkas definisi hasud itu mengharap hilangnya nikmat yang ada pada orang lain. Tidak suka orang lain mendapat nikmat. Jadi secara definisi ringkas tamanna zawalan ni'mah an sahibiha. Berharap hilangnya nikmat dari orang lain. Seperti kemarin diberi nasihat oleh Imam Haddad ketika jiwa kita, hati kita ada cenderung terhadap hasud, terhadap seseorang, hendaklah kita tidak menyukai timbulnya hasud dari diri kita. Yang pertama, tidak suka dulu. Wah, hasud ini bahaya saya.
Yang kedua, menyamarkan di hatinya saja. Yang ketiga, jangan dilahirkan, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sudah, mengalir saja, dihilangkan saja. Karena kalau diteruskan tanya-tanya, itu nanti akan berbahaya yang terus-menerus akan menyambung kita pada hasud. Seperti kita bahas kemarin, memang manusia tidak bisa lepas dari hasud. An-nasu hasidun mahsud. Manusia kalau tidak hasud ya dihasud. Berkali-kali saya tanya, kalian ini milih jadi hasad apa jadi mahsud? Jadi orang yang hasud atau yang dihasud? Benar? Non? Berarti kan sampean dihasud wong, berarti pilihanmu dhewe nggih. Makanya Allah memberi nikmat karena kullu nikmatin hasud. Setiap nikmat itu ada yang hasud. Berarti orang yang hasud itu melihat kita nikmat, walaupun sebenarnya kitanya yang pelakunya belum tentu merasakan nikmat. Tetapi bagi dia adalah sebuah kenikmatan yang membuat dia hasud kepada diri kita. Dan manusia itu memang tidak lepas dari hasud. Bahkan Al-Imam Suhrawardi menjelaskan hasud itu awwalu dzambin, awal dosa asyallahu bih, yang dilakukan maksiat kepada Allah fis sama. Bahkan dosa pertama di langit adalah hasud, yakni hasada iblis li Adam, hasudnya iblis kepada Adam. Saya ulang-ulang, manusia itu memang menjadi sasaran hasud atau menjadi sasaran mahsud. Bahkan belum ada manusia lain, baru satu Nabiullah Adam alaihi salam sudah dihasud oleh iblisul la'in. Juga awalu dzambin fil ard, juga dosa pertama di muka bumi, yaitu hasudnya ibni Adam li akhi hatta qatalah, yaitu hasudnya anaknya Nabiullah Adam alaihi salam. Nabiullah Adam ini punya anak 20, selalu kembar, laki perempuan. Nah, kembarannya Qabil Sobo Iklima, kembarannya Habil. Lalu ketika dewasa, Qabil itu lebih tertarik kepada Iklima, tidak tertarik kepada Labuda. Tetapi syariat Nabiullah Adam tidak boleh mengawinkan anak sekandung, dalam tanda sekandung lahir bareng. Aslinya kawin sekandung ini sudah tidak boleh sejak zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Sebenarnya kita kawin dengan siapapun ya hakikatnya kawin silang, cuman keturunannya sudah jauh, maka dikawin silang syariatnya. Qabil nggak boleh sama Iklimah, Habil nggak boleh sama Labuda, maka dinikahkanlah silang Qabil dengan Iklimah dan Qabil dengan Labuda, maksud saya Habil dengan Iklimah. Tetapi Qabil hasud karena Qabil telah terbiasa bermain dengan saudara sekandungnya, sekandung lahir maksudnya, sehingga tresno jalaran saka kulino nggih. Qabil telah cinta kepada Iklimah, ning dhewe tresno jalaran saka atusan limo umume. Inilah hasud yang pertama. Jadi Habil dipandang oleh Qabil bahwa Habil ini mendapat nikmat kawin dengan
iklima. Padahal Habilnya nggak seperti itu. Habil hanya manut saja kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Tapi dalam pandangan Qabil, Habil ini kok nikmat teman, wong iklima ini yang ngasuh saya, yang ngurus saya dari kecil, teman bermain saya, di kandungannya bareng dengan saya, kok mau dikawin sama. Nah, ini hasud yang pertama di muka bumi sehingga terjadi pembunuhan. Maka kakang karwa dihasut-hasutan itu wis warisan leluhur. Kullul adawati qad yurja izalatuha illa adawatu man adaka an hasadin. Jarine ba'dul bulagha, ba'dul syu'ara, ba'dul udaba. Setiap permusuhan bisa diharapkan hilangnya kecuali permusuhan karena hasud. Itu sangat sulit, walaupun bisa sangat sulit, bahkan mayoritas tidak bisa sampai mati 7 turunan bisa sampai apa hasud nggih. Mayoritas andai hasud itu ada 10 kasus yang bisa hilang itu cuma 1 kasus. Berbeda permusuhan yang lain, andai ada 10 kasus, 9 kasus ini selesai, sudah mati ya wes tak ngapura. Wis mati tak ngapura. Tapi nek hasud, sampai kuburane besok dia apa? Hasud nggih. Nek perlu kuburane Pak dia apa? Gusur nggih. Nah, niki hasud sangat berbahaya. Nyatanya iblis hasud kepada Nabiullah Adam ila yaumina hadza. Sampai hari ini iblis itu masih hasud, iri. Jadi uripe sampean niku diwe nikmat nggih. Nikmatul ijad, nikmat engkau diwujudkan menjadi manusia, khalifah di bumi ini, wakil Allah nggih, untuk mengolah bumi. Tapi kok sampeyan iso pusing gresah iki, Bre? Menungso niku wis ditetekke makhluk sing paling apa dicintai Allah, paling sampurna. Laqad khalaqnal insana apa biasa nih takwim gaya tebre kau ibu, bener kau ibu, Jangan khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu. Bener kok ayat ini itu, manusia ini dibuat dalam ahsan, yang terbaik, yang tersempurna. Di dalam diri manusia ada mikrokosmos kehidupan. Seluruh alam semesta ada di dalam diri manusia. Bagaimana di dalam diri manusia ada anasir, bahkan di dalam diri manusia ada yang lebih dahsyat dari aras, yaitu akal. Dan keajaiban-keajaiban manusia yang lain. Ini manusia. Tinggal sampean menggunakannya apa, potensi-potensi manusia sampai diwe berangkas yang tiada batas, yaitu alam bawah sadar. Madayo pope nang kono rantak-entek. Jadi sampean ini berangkas alam bawah sadar. Nek sampean bisa buka berangkas kuwi, ya sampean melihat siapa dirimu, melihat siapa Tuhanmu, melihat siapa nabimu, melihat bagaimana dirimu. Itu sebuah contoh. Tidak perlu melihat ke luar, semua sudah ada dalam dirimu sendiri. Kolbun sampai diarani kanzun min kunuzillah. Hati adalah gedung dari gedung simpanannya Allah. Di hati ada apa saja, ada mobil Jazz, ada Alphard, ada Toyota, ada Venturer, ada motor mabur, ada gunung, apa rebet berangkas, ono wong ayu, ono wong elek, tinggal tak milih sing di, ono kabeh nang jero kono. Nek sampean duwe kemampuan psikokinesis utawa ilmu psikologi,
ngarani psikokinesis. Kowe pengin duwe alpat ya kowe iso ngelahirke temenan, iso tuku alpat. Kowe pengin duwe duit ya iso ngelahirke temenan. Semua ada dalam dirimu nggih. Apapun yang terjadi di dirimu kan karena timbul dari hatimu. Apa sampean tahu entuk perkara sing atimu urung tahu terpikirkan? Tahun 99 sampean ora pengin duwe HP kan? Ana ora terbesit pengin duwe HP tahun 90-an nggih, 80 cici umpama. Tahun 45 ente wis pengin duwe HP bareng mat. Wong mari mate biru mana? Pemeneh kok pengine. Tapi Allah telah menciptakan apa yang bakal menjadi keinginanmu gitu. Jadi menungso niku wis hebat. Makanya diwe nikmat yang seperti ini setan, jin, gunung-gunung itu iri karo menungso. Dunia sampean syukur dijadikan menungso nggih. Bahkan ono yang iri kepada kita sampai tidak tidur, tidak sempat terlelap hanya untuk menghilangkan nikmat dari diri kita agar tidak kembali ke jannah atau ke surga. Tetapi karena manusia itu memang awalnya sudah hasid au mahsud, kata baginda Nabi, salasun la yakhlu minhunna ahad. 3 perkara orang tidak bisa menghindar dari 3 perkara ini. Jarine Rasulullah. Di dalam riwayat yang lain, salasun lazimatun li ummati, 3 perkara pasti ada dalam umatku. Jarine Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At-tiyarah wal hasad wa su'idzan. Yang pertama adalah tiyarah. Tiyarah ini yutasya'amu bih, yaitu menganggap kesialan atau sikap pesimis. Kemudian di riwayat lain dari Imam Abdul Razak, kalau yang salah sun lazimatun li ummati, ini riwayat At-Tabrani dan juga Imam Al-Mahamili. Tapi salah sun la yakhlu minhunna ahad, riwayat sanad dari Abdul Razak yang dipakai Imam Haddad. Walaupun ada penguat yang lain dari Imam At-Tabrani, salah sun lazimatun li ummati, 3 perkara yang pasti ada dalam umatku. Kata Imam Haddad, salah sun la yakhlu minhunna ahad, 3 perkara tidak bisa dihindari seseorang. Kita ini tidak bisa menghindar dari 3 perkara. Bohong kalau hati kita tidak pernah hasud, bohong. Kiai yo hasud, wong mis yo hasud, wali be hasud. Paham nggih? Nyatanya nosen Syekh Son'ani hasud kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Syekh Son'ani wali, memiliki 400 murid. Hasud ketika Syekh Abdul Qadir diangkat menjadi Sultanil Aulia. Wali saja apa? Hasud. Jangankan wali. Tua nanggiling. Paham? Salasun la yakhlu minhunna ahad, 3 perkara seseorang tidak bisa sepi, yakni la yanju minhunna, tidak menghindar, tidak bisa selamat dari 3 perkara ini. 1, al-hasad, hasud. Lumrah napa mboten? Lumrah. Kanjeng Nabi wis pemaklumi wong urung ana menungso liya wis ana sing hasud. Menungso si loro Qabil karo Habil wis apa? Hasud. Wadzon, kemudian suudzon, negatif thinking. Belum kenal, belum apa, baru melihat, baru mendengar, akhirnya urusannya gitu tok iki. Wis palang apa? Suudzon. Wattiyarah, kemudian nebak Allah. Nebak Allah ini, tiarah ini dalam bahasa Arab diartani ma yutasya'amu bih, menganggap sial. Jadi menganggap sial. Sampeyan cok ora
masih usial ini hari, coba naas ini saya, apes ya aku, pengapesan, berpikir tentang keapesan, terbersit tentang apes, ini namanya tiarah. Tiarah ini dari kata toirun, manuk, nek toirun manuk, nek tiarun menebak Allah. Karena dahulunya mengapa yutasya'amu bih atau menganggap sial ini dalam bahasa Arab ini dimiripkan dengan burung, walaupun nganggone toirun manuk, tiarun yutasya'amu bih. Karena zaman dahulu lafaz tiyarah ini dari kata zajarat toir, menerbangkan burung. Karena orang-orang jahiliyah zaman dahulu, jika mereka ini punya pertanyaan, punya hajat, mereka akan melepas burung. Paham? Kalau dilepas, lepasnya terbang ke kanan dinamani sa'ih. Kalau terbang ke kiri dinamani barih. Kalau terbang ke depan dinamani natih. Kalau terbang ke belakang dinamani qa'id. Kemudian para jahiliyah itu menganggap sial jika barih. Barih itu berarti terbang kemana, mah? Terbang ke kiri, dan menganggap mujur nasib baik jika sa'ih terbang ke kanan. Jadi nek hajat ya Allah, saya mau nikah dengan Preti Sinta umpama, lalu burungnya diterbangkan. Kalau terbangnya ke kanan namanya apa? Namanya sa'ih. Kalau terbangnya ke kiri barih. Kalau sa'ih berarti api, optimis. Paham nggih? Sae berarti sa'ih ini sae. Barih buruk. Nek maju natih, nek ke belakang qa'id. Paham nggih? Ketika mau berangkat perang, maju atau mundur, kalau dia burungnya maju berarti nyerang, maju bagus, kalau mundur ya berarti harus apa? Mundur. Sehingga atau ketika dia mendengar suara-suara burung, orang jahiliyah ada suara burung apa, wong Jawa ya manuk apa, perenjak kok, jarene Pak ono wong mati apa ono tamu, atau manuk culi-culi, berarti ada orang mati. Itu namanya tatoyur. Jadi nek toirun manuk, nek tiyarun ma yutasya'amu bih, atau ma yutasya'am atau tasya'um ini artinya kesialan, menganggap bobos ya, pesimis. Bahasa Arab itu seperti itu. Jadi kadang toirun manuk, tiyarun menganggap sial itu, walaupun suku kata nih podo ya almar'atu wanita, tapi ini almir'atu apa? Cermin. Ada hubungan apa wanita dengan cermin? Rojulun laki-laki, rijlun kaki, ya. Nek wong lanang kan jalan-jalan ngelungo-lungo, jeneng omah bae. Majenge sing aduh maju kuper nggih, wong wadok kan ngilo bae. Makanya wanita itu seperti cermin, sekali pecah bisa nyambung lagi enggak? Nah, makanya sing hati-hati. Andaikan disambung pun di lem Korea misalnya atau lem Alteco tetap ada retaknya. Makanya gue tahu salah mesti dungko terus biasa bae larang mirah kocok. Makanya wanita-wanita yang menjadi kocok ini aja gampang pecah. Masalah sampean mbak nggih, nek wis pecah engko angel tambahnya. Jadi mar'atun wanita, mir'atun cermin, muka bahasa Inggrisnya mirrorun, mirror, mirror ini kan bahasa Inggris, bahasa Arab mir'ah, ganti jabare mar'ah. Paham nggih? Ini sebuah contoh saja.
Toirun kenapa diarani tatoyur dahulu seperti itu. Jadi nek Pak meramal nasib nek nang Cina ya nganggone kayu poe apa yang abang dibalangke. Nek sing buka merah sama merah berarti marah, kalau sing buka kuning berarti ditertawakan, kalau bukanya kuning sama merah berarti bagus. Sama di semua negara ada makhluk Cina poe apa-apa. Di Jawa ya ada meswaki Jumat Kliwon dihitung. Temune neptu dina lan pasaran digunggung nggih. Di Eropa pun ada tatoyur. Angka 13 dianggap angka sial. Semua orang menganggap ada kesialan atau tatoyur ini penyebab apa? Sial. Makanya Kanjeng Nabi duwe donga penolak apa? Sial. Ingin ora nek sampean lindes curut utawa jare nek lambine dipangan curut, jare alamat terapi ditibani cecak nggih. Allahumma la thaira illa thairuk. Ya Allah, tidak ada kesialan kecuali atas kehendakmu atau ketentuan kesialan darimu. Wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Ini doa penangkal sial atau ketika mendapat firasat buruk. Wah, tekek sugi, tekek melarat. Maunya ora Pak ngitung, mbok ngitung. Tekek sugi, tekek melarat. Waduh. Tekek duncet nggih. Tekek berarti tekek lagi. Ngesu aku Pak dagang ngene, "Ono tekek muni ditung." Tekek beruntung, tekek rugi, tekek rugi. Duh, jangan nyusul rugi cara renolan dong. Allahumma la thaira illa thairuk wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Ini salah satu ikhtiar. Karena manusia tidak bisa lepas dari firasat sial, firasat buruk mayutasya'amu bih. Itu mana siapa lo? Allahumma la thaira illa thairuk wala khaira illa khairuk wala ilaha ghairuk. Semono sampeyan untuk firasat Allah ning dalan nabrak apa koceng tebusane maca kuwi. Ini titi Ustaz ono wong nabrak koceng, apa tebusannya Ustaz? Bayar juta gitu bocor. Allahumma wala itu doa menangkal firasat sial utawa menolak apa sial. Paham nggih? Ajas tukum. Iki jadi ora usah tiru-tiru wong jahiliyah biyen ngeculke apa manuk nek kanan berarti apik paling apik kanan. Paham nggih? Jadi dimatke pertama mabure denene ridi mugane diarani toirun. Nek Pak mangkat ngaji ngeculke manuk Mlayune rindi, mlayune ngiwa ora mangkat nggih. Ono ngaji rapik nggih. Tapi itu memang ada dalam diri umatku salasun lazimatun li ummati buka. Dagang kok hari Rabu ngucok bangkrut. Asale Rabu iki nahsun mustaqor, hari naas yang telah ditentukan nggih. Rebu itu dino naas, hati-hati kalau dino rebu, akhirnya itu mungsuhi rebu, rebunya mungsuhi sampai orang-orang Arab dahulu tatoyurnya dengan bulan Sofar. Sofar ini kuning rontok,
orang-orang Jawa dengan Suro, Muharram. Semua di negara manapun ada tatoyur, bahkan di Jepang pun ada tatoyur. Maka kita kalau ngepil sama orang Jepang pasti pembukaannya moshi-moshi. Kita harus jawab moshi-moshi biar orang Jepang itu percaya kalau kita bukan hantu. Karena ada suku kata yang tidak bisa diucapkan oleh hantu, yaitu moshi. Kowe semune moshi rasan. Berarti kan menungso. Paham nggih? Mukane orang yang nyuwun sewu nek wong Jawa kan seluruh apa wis nyuwun nggih. Wong derek langkung. Nek kono ora moshi baru. Oh, Genki Deska misalnya, Genki Des misalnya. Ini sampean duwe kanca Jepang tua moshi iki sampean kudu njawab moshi. Nek langsung bungeng bae iki menungso apa ugi. Karena hantu nek muni moshi ini koblong. Niku semua di negara ada tatoyur, bahkan di Papua, di manapun itu ada, karena itu memang sudah lazim ada di dalam hati manusia 3 perkara itu. Makanya tidak bisa dihilangkan. Wis kena lazimatun li umati, yang bisa itu nanti diarahkan bagaimana dia itu hasudnya agar baik, suudunnya ini agar baik. Apa suudun baik ya ono. Bagaimana tiarahnya ini agar menjadi baik. Karena memang tidak bisa dihindarkan dalam hati manusia. Konjo sekelas ya coba hasud. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiarah niku tatoyur ini. Tatoyur ini menganggap sial atau satu kesialan. Untuk iki bakal sial. Sri lungguh donya lara pati tibune kok pati berarti sial kowe bakale. Niku wong-wong syirik nggih, menggantungkan nasibnya pada hitungan-hitungan. Wong Jawa ngarani perhitungan tiaroh. Afala unabbiukum bil mukhraj min dzalik. Apakah kalian mau kuberi kabar, kuberi tahu tentang solusi jalan keluar dari 3 hal itu? Apa? Idza hasadta fala tabghi. Ketika engkau hasud, jangan engkau cari-cari atau jangan engkau lanjutkan. Direm ketika hatimu pak hasud. Nah itu kalau ingin membahas hajat kemarin langsung bae atine sasa dibahas. Oh itu tetanggaku itu beli mobil ini utang apa kredit, langsung hatinya ngomong asa aja dibahas, bahas liyane. Kaya karo bojomu nek ketika jam bahas ora seneng sih mesti dik bahas kuwi, bahas liyane. Kok kuwi ora? Carane kok ketika hati hendak hasud jangan diteruskan. Yang kerihahu wa yukhfiyahu fi nafsih wa la yudhiruhu fi qaulin wala fi'lin. Engkau tidak menyukainya, engkau samarkan. Jadi hasud ini diarani dosa ketika telah dilahirkan dengan satu perbuatan. Asal ora iki ora masalah. Sampeyan hasud wah itu ku mobil cok utang ge wis arep bahas. Tapi ketika mau lanjutkan dengan aksi, tegese perbuatan atau ucapan, itu akan menjadi satu dosa. Paham nggih? Niku hasud. Fala tabghi, mongko aja murih sira luru-luru. Tak lurune info wis sah. Diturut. Nah iki mobil iki asline apa mau utang apa cash apa kredit sih ke apa nyolong korupsi misalnya. Nah niku ora usah dia apa terus ke. Wong kuwi itu tugase apa sampean itu polisi itu nggih. Sampean polisi lagi
Jadi ketika hasud fala tabghi, jangan dilanjutkan, jangan dicari-cari. Wa idza dhananta, lan tatkalane suudzon sira fala tahaqqaq, maka jangan dinyatakan. Ketika engkau suudzon, jangan engkau nyatake ngundak uripmu rekoso, hormat ki tukang maling misalnya. Kemudian kamu mengikuti warmat kemanapun dikaker CVAB, cacak temenan pura serasa dipokui. Ketika engkau suudzon, karena mayoritas dzon ini, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dzann inna ba'dadh-dzanni itsmun. Hai wong sing beriman, jauhilah kalian dari banyak-banyak persangkaan, karena sebagian persangkaan itu salah, sebagian persangkaan itu dosa, mayoritas persangkaan itu salah. Oh, tak songko bener jebuno ora bener, tak songko ora bener jebuno bener. Orang suudzon itu tidak pernah rugi. Orang husnudzon tidak pernah rugi. Engkau husnudzon kepada Basir, ternyata Basir sesuai dengan yang kamu sangka. Basir itu orang baik. Ternyata kok sesuai. Basir itu orang baik. Dewe rugi napa mboten? Ketika dewe husnudzon kepada Basir, Basir itu orang baik. Ternyata kok Basir itu orang buruk. Ora pas karo penyonone dewe rugi pura. Ora rugi, paham ya, ora rugi napa? Husnudzon meskipun salah kita tidak dirugikan, sekedar dzon tok. Rugi pura? Rugine nang ndi? Aku nyono Syakir wong apik. Ternyata kok Syakir iki apa mau apik temenan, yang untuk ganjaran pura. Tapi orang suudzon, walaupun itu benar, itu akan merugikannya. Walaupun benar, ojo meneh kok salah. Aku suudzon karo Syakir, Syakir iki wong ala. Ternyata Syakir iki Allah temenan, paham nggih? Nyong entuk dosa karena suudzon karo Syakir. Ketika aku suudzon Syakir itu orang Allah, ternyata Syakir ki wong apik, ya aku telah, bahasa Indonesiane nggih, memfitnah dirinya. Wong Allah kok wong apa-apa, wong apik kok tak arani Allah. Rugi pura. Orang suudzon walaupun pas, dia memperoleh kerugian. Orang husnudzon walaupun tidak pas, dia memperoleh keberuntungan. Apa ruginya wong dzono tok piye? Wis mulah ora arti kabeh, sing penting apa? Husnudzon. Paham? Asal ora dilakoni ra masalah sih. Sampeyan husnudzon karo wong, nyono wong kuwi apik, lalu sampeyan ngejak nyambet gawe, itu bagiannya sududzon arane muamalah. Paham nggih? Kowe husnudzon tok tanpa hubungan apa-apa ibadah ora. Wong dzon ki nang ati. Kowe ora tau suudzon karo non muslim ketika engko jual beli duwite tepak babi apa ora, duwite tepak najis apa ora. Nah wis berbuat sudah bagian dari Allah. Dzon aku ki husnudzon karo jemburi, jebule kira apik niku duitku. Sing salah dudu husnudzonmu, sing salah kowe muamalah karo Allah. Tenen, paham nggih? Nek sekedar husnudzon, salah rugine apa mboten? Nyono tok Syakir iki wong apik iki, dibunuh karo Allah. Wingi nipu wong sak kampung umpama, ya aku ora rugi. Rugiku nang ndi? Malah entuk ganjaran sebab nyong husnudzon. Paham nggih? Suudzon walaupun pas niku rugi, entuk dosa. Ojo meneh ke orang pas. Maka ketika timbul suudzon fala tahaqqaq, ndak usah kita cari-cari fakta. Malah mung sing rapi ngondiwe nggih, menguntit, diintili, di satroni, diawasi, dilok tak nyatane.
Hormat ki tak intilane, indile digaker nganjuk polah dintil. Nyoro pura uripe. Sekarang sembuhan beres. Paham nggih? Wa idza tatayyarta famdi, dan ketika engkau tatoyur merasa sial, entah karena nabrak kucing, ini nabrak kucing, apes kucing mati. Dongone primo. Wala ilaha ghairu, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Keapesan, kesialan, keberuntungan bukan dari hewan-hewan atau dari Allah burung-burung ya, doa penolak Allah siap. Kadang cok ono jare nang dalan weruh berarti kon bali nggih. Pala tamdi. Terus ke aja bali, nabrak kucing bali dari Kanjeng Nabi nih kanut Rasulullah. Teruskan saja. Dongone waca marano kaiki. La tarji, jangan pulang, bisa berbicara sebab adanya firasat buruk, menebak buruk anil amri terhadap sesuatu Allah dituridu yang kau kehendaki. Engkau paling Jakarta. Onang jalan nulo klosar lewat bosot dongone paung diteruskan aja nggak masalah. La ilaha ghairu. Jadi firasat buruknya meojo terjadi. Itu dongo dari Rasulullah penolak tiaroh, penolak firasat buruk, penolak nasib bobo sial nggih. Ini Islam niku wis penak. Merasa nganggu apa tiarah. Jadi solusi menggono solusine hasud kuburi menengan fokusnya neng hasud, dan 3 perkara ini memang menjangkit di hati siapapun, tidak bisa lenyap abisone diarah ke. Paham? Ketika hasud jangan dibahas, berarti diarah ke untuk diraih. Ketika suudzon, janganlah engkau mencari data faktanya biar valid lah. Indilane nek perlu tak gawe dindili nganggo kamera sing mabur ya warane drone. Uripe malah apa nyoro. Wong iso katok dhewe deloke bae. Paham ya? Idza tatayyarta famdi, ketika engkau merasa bernasib sial. Ya kadang wong dhewe iki cok diisi tatoyur. Tur tatoyure itu cok aneh. Ana si wong ndoyai kula niku sakdelen nderek toreko kok rezekine angel niku pripun. Kula sering sial niku pripun. Saya sejak ikut toreko kok nasib saya ini sial terus, itu gimana saya? Saya jawab memang saurunge toreko sampean badhe terus kok. Saurunge toreko padha kaya Bani Israil. Gara-gara Musa kita semua menjadi orang yang sial. Doyok Fir'aun sampai nyemplung ring segara. Tatoyure Bani Israil pernah dibantah kalau Allah. Yang dia bocok kopi berat. Ketika kita tatoyur itu, kita telah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kesialan atas ketentuan Allah, kebaikan atas ketentuan Allah, tidak ada Tuhan selain dirinya. Masa ada hewan mampu membuat sial atau lawannya sial apa? Mujur, membuat sial atau mujurnya seseorang. Ketika burung perkutut, ngocehnya, berkicaunya ginjil berarti membawa apa? Kekayaan. Ketika kuda yo no tatoyure, wong nek ngujaran beguwi bakal didiwong sugih. Yang pengen sugih ngujaran apa? Begu. Mau DTE pesugihanmu rezekine apa? Gampang. Paham ya? Niku arane apa? Tatoyur. Mosok sing gawe sugih kok apa? Ngujaran. Tur jaran apa? Begu. Ya lurus jalan begune nang angel. Ya jaran tah begu kabeh nek
urusane karo wong nggih, maksudnya sesama jalan niku sebuah contoh saja. Itu dedekke atine dhewe rusak nggih. Maka tapi kata Nabi salasun lazimatun li ummati, 3 perkara yang pasti ada dalam hati umatku. Yang penting solusinya. Kalau hasud nanti bagaimana? Suudzon kono pasale dhewe. Tatoyur solusinya famdi. Jangan pedulikan. Nek mau pedulikan akan menjadi nyata. Tatoyur itu kalau engkau peduli dia akan menjadi nyata. Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, ana indal dzanni abdi bi. Ketika engkau jalan ada ular lewat, pulang hapes iki bahaya. Kowe pulang malah ternyata ning omah hapes dinteni debt kolektor wak dipendungi. Ora dia mau nyong ora apa bali. Paham? Jadi ini suudzon niku nek apa tatoyur niku nek diturut malah bisa dadi nyata, nek dimbuhke malah ora terjadi mengko. Ora usah nganggo donga, mbuh bae. Ketika nabrak kucing, apes kucing. Ketika ana ula lewat ya ula Pak Apel apa-apa. Paham nggih? Nah, apes sing nyata dadang macan kuwi. Kuwi kudu tatoyur meneh. Cek digeletak kowe. Jadi ada tatoyur itu dimanapun ada. Dan setiap daerah itu kalau kita teliti tatoyurnya ya lain-lain. Walaupun kadang ada kesamaan, Batang, Pekalongan, Pemalang. Tapi nek kucing kaya mayoritas nang Jawa nggih, Batang kok padha aja. Kawin sura wong Batang wedi ora teri. Wedi padha bae. Terus sing wani kawin kula napa? Hah? Guys besar wani kawin ora? Kawin mana dia kok hampir banget dok. Minggu dongo penolak apa? Nasib sial wi kafarke bohona pra kafarote maca dongo kuwi tebusane atau engkau nglindes turut apa mahmu jare omah nek klambi dipangani curut jare wong tuwa biye bojone Pak mati jare rasa pangan curut ya mati nggih. Padahal sing salah awakmu dhewe karena tidak jaga kebersihan. Curut ki yo kabel dipangan aja meneh apa klambi nggih. Niku tatoyur. Nah, solusinya ini akan kita bahas nanti satu-satu, tapi secara ijmalnya, secara globalnya ketika hasud jangan kau teruskan. Maksudnya jangan dilahirkan, jangan diucapkan, dah diam aja, usah bahas kuwi. Nek jare wong Jawa bengen tuwa mlebu kuping tengen pokoke kuping aja terus. Wa idza dzananta fala tahaqqaq, ketika engkau suudzon janganlah engkau cari-cari fakta. Lalu faktane tak teliti-teliti ketarung pas bio sampean rugi aja meneh kok ora apa ora pas. Rugi ngentekke wektu sih neliti-teliti tahaqqaq nggih. Mencari data apa fakta. Memang polisi apa detektif swasta nih. Wa idza tatayyarta famdi, ketika engkau tatoyur walaupun misalnya kuwi duwe ilmu perhitungan. Kan ono ilmu Jawa perhitungane hari Senin, rezeki di timur, mati di barat, nogo dina nang kulon. Cacak kala-kala ke mlakune ring arah mati, modar berak wae. Ya nyong tahu ilmu hisab pun ada seperti itu. Hari ini sial di utara, nahsun sakdun nggih. Nahsun di utara, sakdun di selatan nggih. Saya melangkah menuju yang nahsun. Ternyata ya ora ono kaiki. Menurut saya ora ono apa kaiki nggih. Kadang ajar ilmu hitungan paling penak ya ora usah ajar nggih. Ilmu dina ono arane wong ngitung naga dina ilmu Jawa nggih. Kari-kari kerjane nang omah orang ngalor ora apa. Orang idul priye nek kerjane idul bulan paling keliling nggih. Nek
dino Senin idere ngalor dino Selasa. Kerjane tukang cukur manggono tok ngambri. Atau tatoyur orang hamil tidak boleh membunuh hewan, nanti hewannya ketika nyembelih kewan ku anake lahire ambrol misalnya keri-keri bapakane kerjane nyembelih ayam ngambri. Malah didine perkara pegatan nggih kerjane nyembelih wedhus nang Blandong itu namanya tatoyur. Paham kan banyak orang hamil kok nggawa dom padahal malah bahaya. Gunting itu tatoyur. Ya kadang saya ngandani konco melakukan itu, tapi alasannya bukan karena tatoyur, tapi menghindari mafsadat, menghindari ribut karo mertua. Daripada ribut darul mafasid, ono dalile wong alim iki muqaddam ala jalbil masalah. Menghindari keributan itu lebih baik daripada mempertahankan kebenaran. Oh aku nera gelem ngesak gunting mertuaku jengkel nyocok diusir ti omah keri-keri urip sik melu mertua wae kok. Lurus selamat wis ngesak gunting bae wis. Wong 40 dina ngisor nglungane kok duwe klopo, duwe panganan. Ane ngundang curut malah didine apa? Nyakit nggih, nyokot bayine Pak opo kowe. Ana ora kok kowe? Kudune domone diwaca apa kok kowe iki apa? Wong meteng iki ora entuk apa meneh. Apa Mat? Lawan. Wis pokok akeh. Tatoyur. Yang penting itu dijaga hidup sehat. Ini wujud diturut ketika sampean berfirasat buruk. Tatoyur ini artinya dudu ngeramal manuk nggih, tapi ma yutasya'amu bihtiyara, yakni ma yutasya'amu bi sesuatu yang dianggap membikin sial. Niku bahasa Arabe toyro. Mirip karo toyrun manuk. Memang awalnya orang-orang bertiarah ini menggunakan sejarah toyr atau melepaskan burung untuk meramal nasib mereka. Fahimtum? Kata Nabi, 3 hal ini kita manusia tidak bisa menghindar. Hasud, suudzon, dan menganggap sial nasib utawa meramal nasib diri kita. Wah sial ya, aku Pak sial iki, Pak ciloko cek aku iki. Carane nolak berlindung kepada Allah dongone diwaca kata Nabi. Ketika anggota toyur famdi aila tarji bisa babil tiara anil amril ladzi turidu, kata Nabi, ketika engkau toyur janganlah engkau mundur sebab tiara dari sesuatu yang engkau inginkan. Paham nggih? Kemudian obat hasud yang paling efektif menurut para ahli kejiwaan Islam atau oleh para ahli tasawuf apa? Wa in amilal hasidu ala diddima yataqaduhu al hasadu. Nah, jika orang hasud ini melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hasudnya, maka itu lebih baik. Di hasud sisan dilakukan dengan perlawanannya hasud. Contoh, NTG hasud melihat Jumhuri ini dagang batik, balpung laris, engkau kok hasud, engkau jadi karyawannya Jumhuri. Engkau ikut jadi maklarnya menjualkan balpung. Nanti kamu akan bahagia kalau balpung itu payu laris krono kowe tuh bentuk duit di maklaran. Paham nggih? Hah? Dibalik sisan malah kowe utawa kamu hasud ki warempet ngadake maulid walaupun kowe ora dadi pengurus, kowe terjun sisan melu ngurusi. Ketika maulid ku sukses berhasil rame, kowe melu seneng. Itu obat paling efektif melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hasud. Sisan aku weruh apa arane Hasan dagang lengo kok
laris, oh aku pak melu ngedol ke ya, oh tapi kuwi perang berat kuwi apa kok iso sarungmu apa lengomu ki payu larang kan, kok iso sarungmu ki payu larang mungkin aku tak dolke bisa ngelunge wangi tambah laris, paham nggih? Kuwi paling efektif kok, tapi perlu jiwa besar. Wong hasud kan orang ngerti nang jero ati. Keterangannya bagaimana? Salah satu kiat melawan hasud menurut Imam Haddad dengan melakukan hal yang berlawanan dengan hasud itu. Insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu a'lamu bishawab.